juga nanti tidak harus saya yang menjelaskan ya. Artinya saudara juga masing-masing bisa bertanya, bisa juga menjawab. Gitu, G. Oke, dipersilahkan. Ada enggak? Atau saudara sudah cukup paham terhadap apa yang materi yang saya sampaikan? Ya sudah gitu loh, kuliahnya cukup sampai di sini aja ya. Kan begitu. Ada pertanyaan enggak? Ada diskusi enggak? Atau saudara belum baca semua tadi apa yang saya sampaikan? Jujur saya belum baca, Pak. Jadi oke, kalau gitu saya beri waktu 5 menit untuk baca, nggih. Ya, baik, Pak. Ya, Pak. Ya, jadi apa reading session sekarang ya. 5 menit lah.
Bagaimana? Ada komen? Ada pertanyaan? Ada tanggapan? Dipersilahkan. Izin berpendapat, Bapak. Silakan angkat tangan, raise hand, pakai itu. Vika, Bapak. Ya. Hah? Oke. Vika, Bapak. Oke, Vika. Nggih. Di sini. Nggih. Saya cuma mau sekedar sharing dari apa yang saya baca, Bapak. Nanti mohon maaf jika mungkin pemahaman saya keliru atau bagaimana. Oke, dari ringkasan yang Bapak sampaikan ada 4 poin yang ada di situ terkait dengan kedudukan teori dalam praktek administrasi pendidikan, terus kemudian ada perkembangan teorinya, dan ada tugas pokok dari administrasi pendidikan, serta ada proses-prosesnya dari administrasi pendidikan. Terus kemudian untuk yang pertama, terkait teori dalam praktek, ini ada beberapa hal juga. Yang pertama, teori itu sendiri gitu loh, bahwa di situ dijelaskan tentang gambaran umum terkait administrasi pendidikan itu sendiri. Terus kemudian teori dan kenyataan. Jadi di situ juga dijelaskan kenyataan yang ada dan beberapa kenyataan yang kompleks yang di sini ditegaskan bahwa teori itu sangat berfungsi gitu untuk memadukan tindakan saat ini, kenyataan yang ada seperti apa. Terus kemudian ada juga teori dan penelitian di mana penelitian ini tidak bakal dapat dipisahkan dari adanya teori. Terus ada juga teori dan praktek yang dimana nanti kita dalam mengambil keputusan, dalam praktek menganalisis gitu kejadian-kejadian, kita juga membutuhkan teori AP seperti itu. Terus untuk perkembangan teori AP sendiri itu ada teori dari teori klasik, terus kemudian teori non klasik, neoklasik, terus modern dan juga postmodern. Dan untuk yang saya garis bawahi terkait perbedaan antara teori klasik dan non klasik itu dari klasiknya sendiri dari worknya, bekerjanya sendiri. Kalau non klasik itu lebih ke workernya, pekerjanya seperti itu. Dan terkait teori yang neoklasik juga ada beberapa yang digarisbawahi terkait dengan worker secara individual maupun work group maupun participatory. Terus kemudian yang untuk teori organisasi modern begitu, di situ ada 3 pendekatan yang saya baca sempat sekilas terkait sistem approach-nya, terus kemudian sosioteknologinya, dan juga situational approach. Untuk sistem approach-nya di sini jadi yang saya pahami gitu akan ada beberapa ketergantungan atau kehubungan antara berbagai subsistem maupun dari komponen, terus prosesnya maupun tujuan dari sebuah organisasi. Lalu tentang sosioteknikalnya ini lebih ke keseimbangan antara sosial dan teknologi gitu, di lingkungan. Jadi untuk membuat sebuah kegiatan yang efektif itu harus memerlukan keseimbangan antara sosial maupun teknologinya. Terus yang selanjutnya ada yang postmodern. Ini yang tadi saya belum baca detail, cuma dari beberapa klasifikasi itu yang saya ambil. Terima kasih Pak Udik. Oke. Makasih Mbak Vika, saya kira sudah membaca keseluruhan dan saya kira apa yang sudah tangkap oke, bagus. Tidak ada yang perlu dipertanyakan ya Mbak Vika ya? Tadi saya sempat agak bingung yang ini ya Pak ya, maksudnya yang kalau bedaan klasikal dan klasikal kan di work sama di workers. Terus kemudian yang saya bingung itu yang di ini Pak, teori organisasi modern terkait situational approach. Jadi di sini situasi yang seperti apa gitu yang bisa kita jadikan apa ya garis bawah terkait organisasi modern. Seperti itu Pak Udik. Terima kasih. Oke. Saya hanya akan memberi salah satu contoh itu ya situational approach gitu ya. Misalnya teorinya Fred Lutan misalnya itu yang terkait dengan leadership. Nah ini mudah-mudahan saudara sudah dapat mata kuliah kepemimpinan belum ya? Seingat saya belum Pak untuk di semester ini ya. Belum ya. Oke. Belum ada. Sebentar masang ini chargernya ini habis.
Misalnya tadi ya, kalau kita bicara tentang organisasi, misalnya ada kepemimpinan gitu ya, leadership, di mana salah satu pendekatan kontingensi gitu ya, kontingensi itu dari Fred Lutan. Di sana dikatakan bahwa keberhasilan kepemimpinan itu depend on leader, terus follower and situation gitu ya, dan situasinya. Jadi lah di sini artinya kepemimpinan itu berhasilnya sangat tergantung pada bagaimana pemimpin itu berperilaku, bagaimana bawahan itu juga berperilaku, dan juga situasi dan kondisinya gitu ya. Sebagai contoh misalnya kalau kita bicara tentang ada teori X dan teori Y gitu ya. Misalnya dalam ini guru yang tidak dewasa itu misalnya kalau kerja harus diawasi gitu ya, dia harus ditegur supaya datang pagi hari dan seterusnya. Nah kalau begini berarti pemimpin harus tegas gitu, harus tegas gitu. Sementara ada lagi kalau misalnya guru-guru sudah dewasa gitu ya, jadi anak buah kita itu sudah dewasa, dia sudah memahami tupoksinya, dia sudah disiplin. Nah kalau begini ya pengawasannya tidak perlu ketat banget gitu. Itu salah satu contoh penerapan situasional gitu Mbak Vika dan yang lain-lain gitu ya, kan itu. Kan biasanya ada tahu kalau misalnya kepala sekolahnya pergi itu ada guru-guru tetap kerja. Nah, dalam konteks ini sekalian saya menyampaikan pada saudara-saudara sekalian, karena materi kuliah ini kan sudah ada, saudara sudah dibagikan nanti presentasi gitu ya, maka saudara nanti baik ada saya atau tidak ada saya, saudara tetap kuliah, tetap mempresentasikan apa yang saudara pelajari untuk di-share bersama ya, untuk di-share bersama di kelas ini. Nah, saya ingin menegaskan kembali tugas yang kelas ini untuk mata kuliah ini apa ya? Sudah ada belum? Belum ada, Pak. Oke, jadi kan seperti mata kuliah yang perencanaan, maka di sini kelas ini supaya membahas bukunya Lunenburg dan ini kelas apa sih kelas ini? Kelas B. Kelas B ya. Kemarin kalau kelas A itu sudah Cordero, mestinya yang kelas B itu ini membahas bukunya Lunenburg dan Ornstein gitu loh. Sudah dapat bukunya belum yang dari 3 buku itu? Belum, Bapak. Belum, Pak. Nah ini. Iya, Pak. Mungkin sebaiknya di antara kalian kalau belum dapat, ini yang tinggal di Jogja, itu ya, yang dekat-dekat Jogja, mungkin bisa datang ke perpustakaan UNY atau perpustakaan pasca UNY untuk tadi mengcopy bukunya gitu loh. Atau sudah ada yang sudah dapat belum, yang sudah punya belum ya di antara kalian ini? Tidak ada satupun? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada atau karena belum cari ya? Iya, belum cari. Baru dengar, Pak. Kemarin sudah saya share itu kan, sampulnya kan? Iya, tapi ada yang berbayar juga kan, Pak? Oh iya, pasti itu semua berbayar karena itu textbook ya.
Cuma yang memang yang edisi lama ya, edisi lama yang apa? Kalau nggak salah yang Hoy and Miskel itu yang edisi lama sudah di free gratis itu. Kalau Cordelia itu kalau nggak salah masih anu. Nah oleh karena itu ini yang tinggal di seputaran Jogja siapa ya? Ini Mbak Ayu masih Teleban. Saya Pak. Iya Mbak Ayu, terus siapa lagi ini? Saya juga di Jogja Pak. Saya juga di Jogja. Iyalah yang Jogja ini ya. Mbak Tunjung ini sudah di situ dekat rumah ini dia. Gitu G. Jadi caranya itu saudara nanti kalau yang perencanaan tugasnya berapa saudara? Halo? Halo? Yang gimana maksudnya Pak? Gimana Pak? Yang mata kuliah yang satu perencanaan itu kan sama juga toh dengan saya. Review jurnal itu. Iya, iya. Modul. Pak. Bagian Ya, modul Pak. Ya, jadi modul itu kan. Jadi maksud saya sebetulnya saya akan memberikan tugas yang sama gitu loh. Jenisnya juga ya sama, tapi kasihan kalian nanti. Gimana, mau kasih yang sama atau ada perbedaan? Boleh Pak, boleh. Maksudnya ini kalau saya sih secara pribadi sih karena belum sempat baca dan cari saja, tapi terima kasih Pak. Ini menjadi apa? Pemacu untuk kita berusaha. Makasih Pak. Oke, Mbak Agnes. Gimana, mau sepakat sekarang gini deh, kita sepakati kalau yang perencanaan sudah ya ada apa 4 dan sebagainya itu. Nah sekarang saudara mau penilaian ini basisnya pakai ujian atau pakai review buku dan jurnal? Ayo, sepakati mana? Apa? Ya sama seperti yang kemarin. Bagus juga review jurnal dengan buku sih. Cuman memang kita harus berusaha dapat bukunya itu. Saya kalau lebih baik beda. Kalau hanya 14 sih sedikit lah, enggak apa-apa. Gimana? Beda? Mau pakai ujian? Kalau saya sih lebih baik dibedain, Pak. Kalau ujiannya bagaimana ya, Pak? Ujiannya ya seperti biasa, artinya ada UTS, ada UAS, terus ada 2, bisa soal, bisa makalah. Maunya yang mana? Ujiannya take home atau real based time? Ya, kan kalau daring berarti kan mesti individual nih, ya. gitu toh. Maksudnya di waktu pakai Bismart gitu atau cuman nanti Bapak ngasih soal, kita bisa mengerjakan misalnya sesuai deadline aja? Saya tawarkan pada kamu, maunya yang mana? Di deadline aja sih Pak, ujian, tapi deadline, jadi jangan sekarang terus sejam gitu, tapi deadline mungkin sehari, 2 hari. Oke. Jadi UTS dan UAS. Tapi teman-teman ikut teman-teman Pak. Oke, gimana? Mau deadline atau mau real time? Halo, deadline aja Pak. Deadline Pak. Kalau saya deadline Pak. Tapi tadi, sorry tadi belum disepakati mau ujian atau mau tadi kayak jurnal. Tapi kalau tadi maunya yang lain ya, beda ya? Mending dibedain Pak, biar bervariasi. Iya, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu yang sekarang kita beda sehingga kita pakai UTS dan UAS ya. Oke, terus UTS dan UAS-nya deadline gitu, oke? Oke lah, untuk presentasi karena ini teori lebih mendasar, tetap presentasinya pakai kelompok ya. Iya Pak. Oke, Ya, boleh Pak, boleh. Oke, presentasi kalau gitu presentasinya buku Lonenberg dan Ornstein ya.
Oke, jadi untuk presentasi seperti biasa tetap 3 orang ya, satu kelompok ya, maksimum. Boleh Pak. 3 MHS kelompok. Oke, terus apa lagi? Sudah ya? Mohon maaf berpendapat Pak Udik. Oke, silahkan Mbak Vika. Ya, untuk buku kan yang ditawarkan ada 3 ya dari Pak Udik waktu itu. Terus ini teman kami, rekan kami kan Mas J kalau tidak salah sudah menemukan 1 buku yang Educational Administration karya Wayne Hikoho ya Pak ya, Wayne Hikoho. Apakah kalau kita pakai buku itu diperbolehkan atau masih kesepakatan yang pertama tadi Pak, Lunenburg-nya Pak? Nah kalau itu, karena kan kalau ya, gimana Pak? Sekarang ini pakai saya, kewenangan saya, pokoknya yang kelas ini membahas Lunenburg dan Orsted. Gimana Pak? Siapa? Iya ya. Jadi bukunya nanti silahkan tadi. Kalau belum dapat bisa apa tadi? Yang orang Jogja bisa datang ke kampus. Mengcopy, nah nanti bisa digosen ke daerah gitu ya, gitu. Begitu? Oh iya boleh Pak, setuju. Ya, jadi tapi akan kita usahakan cari juga internet kalau bisa dapat. Iya boleh, cuma kalau nggak salah itu mungkin edisi yang lama sudah ada sih, nggak apa-apa. Terus nanti dibagi ya. Kalau PJ kelas ini siapa nanti? Halo? PJ kelas ini siapa ini? Atau sama dengan yang kemarin? Iya, Mas siapa tuh? Siapa kan? Beda Pak, beda. Sedihnya. Oh. Ya dibedakan mungkin supaya anu ya. Oke. Kalau yang perencanaan kemarin siapa yang jadi PJ? Halo? Perencanaan itu saya Pak. Oh, Mas Samsul. Iya. Oke. Kalau yang kelas ini siapa? Ayo, siapa? Ayo angkat siapa yang ketua kelasnya? Mbak Ria, Pak. Mbak Ria. Mbak Ria. Mbak Ria itu yang mana sih? Ria Natalia Dianti. Iya, Pak. Iya. Mana Mbak Ria? Siap. Halo Mbak Ria. Suaranya enggak ada Mbak Ria. Koneksinya ini. Mbak Ria jauh itu Mas. Koneksinya sering kali ini. Manokwari Mbak Ria. Atau cowok yang sini siapa deket? Tapi ya sekali-kali wanita sih. Wanita aja deh. Gantian. Ayo wanita. Sri Kandi, ini siapa? Ayo pilih yuk. Halo. Kemarin bukannya udah dibagi PJ-nya ya, Nafis? Dari siapa? Ini PJ-nya itu ada Mbak Ria sama Mbak Monik. Oh gitu. Oh ya udah. Tapi Mbak Ria kok katanya anunya susah ini. Wiwik Mbak Monik enggak? Monik mana Monik? Suaranya mana? Monik mana Monik? Halo. Kok suaranya nggak ada? Mbak Monik itu siapa? Monik di kelas ini, Po. Enggak, di sini enggak ada itu.
Ayo coba di kelas ini, yuk siapa nih? Nggak ada kok. Jangan-jangan belum ditetapkan yang kelas mata kuliah ini. Kayaknya sudah ada, Pak. Apakah ada yang sudah ada tapi tidak tahu nggak hadir mungkin. Loh kok enggak Jadi bener Mbak Ria. Jadi Mbak Ria yang Iya, Bapak. Oke, lah ini Mbak Ria nih. Halo Mbak Ria. Halo, Pak. Iya, Mbak Ria penanggung jawab toh? Iya, Bapak. Oke, ya. Jadi artinya nanti kalau ada apa-apa, sebaiknya sih 2 ya, artinya PJ dan wakilnya gitu loh. Sehingga nanti kalau ya. Kemarin sebenarnya Mbak Monika PJ-nya juga Bapak, cuman kayaknya ngambil kelas NR di KRS-nya sepertinya Bapak. Jadi dia masuknya di kelas NR. Ya, jadi ya karena sore ya. Ya oke, kalau gitu diganti aja enggak apa-apa karena di daftarnya enggak ada juga. Ya, wakilnya siapa? Mau perempuan semua atau laki-laki? Halo. Ayo, kelas ini gimana kesepakatannya? Gimana Mas Fikar? Mas Fikar mana Mas Fikar ini? Kalau kok belum muncul ya? Itu ada Pak. Mana Mas Fikar? Mana Mas Fikar? Hadir Pak. Oh, kok nggak kelihatan kamu di mana tuh? Saya ini Pak, kameranya tidak support Pak, alias rusak Pak. Mas Fikar posisinya di mana tuh? Saya di Taman Siswa Pak. Oh, Tamsis. Iya Pak. Oke, sebentar ya, sebentar. Iya Pak. Ini cuma di aja. Oh, sorry. Ini tambah siknya tadi. Ini kan laporan dipresentasikan dalam upacara pada hari apa? Oh, ya kita aja ditambahi apa? Itu aja pada hari ini apa gitu tuh, hari ini tanggal gitu aja tambah kurang. Tadi aku lupa, tadi saya ke situ. Ya oke, lanjut. Sorry ada ya. Oke, tadi itu ya Mas Fikar di Tamsis ya ternyata ya. Jadi Mas Fikar gimana, mau jadi membantu Mbak Anu ya? Mbak Ria. Mbak Ria. Ya. Oke Pak. Oke. Baik kalau gitu. Jadi sudah kita anu ya. Terus tadi sekali lagi untuk tugas presentasi mengkaji buku karangan dari Lunenburg dan Ornstein gitu ya. Dibagi kelompok ini ada 28. Tapi enggak tahu ini yang 27 itu dari Mas Holy Bill, ada enggak Holy Bill ya? Ada enggak? Halo? Enggak ada, Pak. Oke, belum jadi ada pernah masuk maksudnya. Iya, jadi ada 3 orang nih. 3 orang yang belum muncul ini kalau nggak salah. Kalau Arifin Sensalong mungkin orang Thailand. Kalau Julius Jonas Mbawala kemungkinan orang Afrika gitu. Jadi ini ada paling tidak ada 2 mahasiswa internasional gitu loh. Gitu ya. Sehingga sekali lagi masing-masing kelompok nanti silahkan dibagi ya Mbak Ria sama Mas Fikar. Terus bukunya bisa cari di perpustakaan Pasca UNY kalau saudara belum dapatkan di daerah masing-masing gitu ya. Nah, nanti silahkan di koordinir. Sebenarnya 3 buku itu kalau mau itu semua 3 buku di copy gitu loh ya, sehingga masing-masing iyalah orang lulusan MP ya harus punya kitab suci 3 itu gitu loh, kan gitu, kitab sucinya 3 itu ya. Audi, permisi ya. Mau tanya. Ya.
Mbak Rika ya, gimana Mbak Rika? Ya, Mbak Rika. Untuk buku edukasi administrasi yang itu kan edisi ke-7 ya Pak ya? Yang terbaru, yang punya itu ya. Kalau sama edisi ke-6 itu sama atau beda? Ada bedanya Pak? Nah, biasanya ada tambahan-tambahan sedikit itu loh. Ya. Oh, ini saya menemukan yang edisi ke-6. Di internet? Iya, di internet. Free? Free. Ya enggak apa-apa, ya udah kalau gitu itu aja enggak apa-apa karena yang baru enggak mungkin free dan itu harganya US dollar gitu loh. Oh iya, berarti pakai edisi ke-6 tidak apa-apa ya Pak? Ya enggak apa-apa deh. Iya. Nah itu bisa di-share ke kelas Mbak ya. Iya Bapak. Ya. Nah untuk penugasannya itu per kelompok itu membahas per bab atau bagaimana Bapak? Per bab saja, per bab. Per bab saja. Ya. Pun nuwun Bapak. Di situ yuk ketemu di situ ketemu ada berapa bab? Bagaimana Bapak? Di bukunya itu ketemu ada berapa bab di situ? Ini sedang proses download Bapak. Itu mudah-mudahan bisa. Ya, nanti saya kirim kalau misalnya sudah sukses downloadnya. Ya nanti kalau tidak bisa itu tadi caranya orang yang dekat UNY bisa ya sekali datang ke perpustakaan itu kan masih ada 1-2 orang yang bertugas bisa ngopi di situ. Berarti diperbolehkan ya Bapak kalau berkunjung ke perpus UNY? Boleh asal jangan banyak-banyak. Oh banyak gitu. Tidak boleh. Nuwun Bapak. Oke, ya. Baik kalau gitu terkait dengan penugasan artinya sudah jelas. Atau ada pertanyaan? Maaf Bapak, berarti untuk tugas kelompoknya hanya PPT untuk presentasi ya Bapak? Iya, dengan saya menilainya kan dengan laporannya juga dong. Ya, tidak hanya PPT-nya, artinya reviewnya kayak apa kan itu. Itu ya Mbak. Mohon maaf Bapak, untuk formatnya belum Bapak kirim. Oh iya ya, dari yang ya, tugas perencanaan kemarin juga belum Pak. Iya, itu sama formatnya kan sama. Iya ya, oke. Iya, nanti saya kirimkan ya. Oke. Ada lagi? Oh iya Pak Udik, kan yang 3 mahasiswa yang dari luar itu diminta untuk dimasukkan kelompok ya. Nah, apakah mungkin kan mereka kan belum tahu grup kita, jadi belum bisa masuk Zoom atau bagaimana lah. Kita dapat nomor mereka tuh kira-kira apakah Bapak punya atau hubungi admin saja ya? Iya, biasanya admin itu. Tapi sebentar saya tak teriak. Tak teriak kan. Maksudnya itu yang mahasiswa luar itu sudah masuk belum ya? Si Arifin itu yang sama Julius itu gimana ceritanya? Iya, itu karena kebetulan saya lagi di kantornya itu bisa teriak ke sana. Sudah ada belum ya Mbak Susi? Ya artinya itu jadi masuk ke sini enggak, kalau enggak ya enggak apa-apa. Sudah? Oh gitu ya, itu ada nomornya enggak? HP-nya? Oh sudah, kok katanya sudah registrasi dan sudah ada nomor HP-nya. Itu nomor HP-nya termasuk yang itu Julius itu ya, Mbak? Gimana? Oke. Ya sudah Mbak, itu katanya sudah masuk, sudah registrasi, sudah ini bisa nanti bisa di ya. Saya ini yang Arifin, kalau yang satunya Julius. Ya. Ini kan untuk administrasi aja Pak. Nah terus yang mana yang depan itu ada 3 itu? Tapi saya kurang karena kasusnya
Kalau memang itu formatnya kan nggak pasti. Gitu. Takutnya kalau harus coba Oh, ya udah. Nah, nanti kalau udah itu termasuk nanti laporan kegiatan SOP itu. Oh, gitu. Iya, karena kan cuma nggak tahu tanggalnya. Karena itu kan tergantung. Oke, sip. Terima kasih. Oh, tadi saya lupa tadi ya mau tarik ke ini kelas B ya. Oke, itu nomor Arifin kelas B ya. Yang satunya lagi yang Julius gimana Mbak? Mbak Sus? Julius Jonas, iya Mbak Wala, ada enggak? Hah? Tadi Arifin. Ada lagi. Oh iya, oke. Makasih. Kalau yang Billy gimana Mbak? Holy Billy itu siapa? Holy Bill itu ada enggak? Sudah registrasi dia? Apa sudah ya, Mbak ya? Oke. Holy Bill. Itu ya Mbak Riam dan Mas Fikar dan teman-teman. Itu di grup sudah ada 3 mahasiswa yang bersangkutan, tolong di invite gitu ya, di invite supaya bisa masuk ke kelas ini gitu. Baik Bapak. Oke, terima kasih. Lanjut, ada pertanyaan yang lain lagi? Oh iya, untuk presentasinya berapa grup ya Pak hari? Itu ada, berarti kan ada berapa? 28 bagi 3 kan 9 grup kan? Iya. Ya biar rame satu-satu aja, nggak apa-apa. Tapi kalau memungkinkan untuk 2 bisa lah Pak? Enggak lah, 1 aja. Itu masih banyak kan, kuliahnya kan banyak juga gitu. Oh gitu. Ya. 1 nanti mesti ini biasanya kalau 1 waktunya terkadang malah tetap kurang Mas, karena kadang jadi diskusi gitu tadi gitu kan, ini apa untuk mendalami mungkin kalau yang sudah paham sih enggak begitu kan ya, tapi kan kalau ini kan kalian kan matrikulasi tidak semuanya punya basic gitu sehingga saya kira satu-satu aja supaya lebih mendalam gitu nggih Mas Samsul nggih. Iya. Oke, ada lagi terkait dengan kontrak kuliah kita ini? Cukup? Cukup, Pak. Oke, sekarang kalau sudah cukup, kita balik ke materi kuliah yang sudah saya sampaikan, gitu ya. Tadi awal Mbak Vika sudah menyampaikan pemahamannya apa yang sudah dipahami, saya kira sangat bagus.
paling tidak sudah bisa mendapatkan gambaran apa sih sebetulnya fungsi-fungsi teori maupun substansi dari manajemen pendidikan. Karena bagaimanapun juga manajemen pendidikan itu berangkatnya itu sebenarnya dari teori-teori administrasi secara umum gitu ya, yang diterapkan di dalam konteks pendidikan. Nah, dipersilahkan siapa lagi yang mungkin ada hal-hal yang masih perlu diklarifikasi lebih lanjut? Ada enggak? Halo. Mungkin mau menambahkan sedikit aja, Pak. Oke, Mbak Tunjung, dipersilahkan. Ya, tapi kalau salah minta tolong direvisi. Menambahkan yang tadi penyampaian untuk organisasi klasik dan neoklasik itu kan tadi kan ditanyakan apa bedanya sama yang situasional. Nah, yang situasional sendiri, sepemahaman saya seperti yang tadi Bapak sampaikan itu bahwa setiap organisasi itu memiliki cara yang berbeda untuk menyelesaikan masalah seperti yang tadi Bapak sampaikan. Jadi tidak bisa nih guru yang tadi yang sudah sadar itu rajin itu untuk dioprak-oprak gitu tuh nggak perlu. Nah, sedangkan guru yang masih malas itu tuh perlu penanganan yang berbeda dengan guru yang rajin tersebut. Nah, sedangkan untuk yang teori yang neoklasik sendiri itu tuh bagaimana membangun situasi di dalamnya itu seperti kita mendewasakan seorang anak. Jadi anak itu tidak kita gendong, tetapi kita buat suasananya menjadi lebih efektif, lebih situasional lah Pak, supaya lebih berkembang dan lebih nyaman. Sedangkan kalau yang klasik itu tuh lebih kayak menggendong anak. Jadi seorang pekerja itu seperti anaknya atasan, dia tidak sulit untuk mengekspresikan dirinya karena hanya berbatas tuntutan yang di atas pimpinan gitu Pak. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Tunjung. Cuma tadi ada istilah oprak-oprak itu, orang luar Jawa tahu enggak itu? Iya ya. Ya mohon maaf ya, terkadang kita menggunakan istilah daerah. Mudah-mudahan ini bukan dari ya, tapi ini sebagai kebinekaan kita gitu. Oprak-oprak itu di apa ya, bahasa Indonesianya apa tahu oprak-oprak itu? Dimotivasi, Pak. Ya bolehlah dimotivasi, didorong gitu ya. Tapi kalau didorong kejelungup nanti. Ya Mas Amri, ya makasih. Oke, yang lain ada, silakan raise hand ya, kita diskusikan. Ada enggak? Dipersilakan. Halo. Maaf Pak, masih di mute. Suaranya belum masuk, Pak. Suaranya nggak ada, Pak. Suaranya tidak ada, Pak. Sepertinya Bapak masih di mute. Belum ada, Pak. Ya, sebentar. Nah, udah. Karena sudah? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Ya, sebenarnya saya tidak meng-mute, tapi kok ya? Oke. Di-mute kayaknya. Ya, sudah. Oke. Ya, oke, makasih. Sorry ya gitu ya. Tadi lupa tadi ngomong apa ya. Jadi gimana, ada
yang perlu kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Apakah saudara sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, saya senang sekali. Berarti kan kuliah kita efektif kan itu. Tapi kalau belum, enggak apa-apa ya. Jadi jangan ragu kalau ingin bertanya. Jadi di sini bukan persoalan salah atau benar gitu ya. Mari kita berdiskusi, sharing supaya punya pemahaman yang sama terkait dengan administrasi pendidikan ini. Oke, siapa lagi? Max? Tidak ada, tidak perlu. Saya boleh nanya, Pak? Mas Fian, ya silakan Ya. gimana Mas Fian? Ya, di sini kan Pak tentang teori itu. Teori itu kan seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang saling berhubungan secara sistematik menggambarkan dan menjelaskan keteraturan perilaku dalam organisasi Suaranya pendidikan. putus. Oh, suaranya putus-putus. Yang ini Pak, saya mau bertanya tentang teori. Yang di teori itu kan seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang saling berhubungan. Nah, pertanyaan saya itu, apakah pendapat dari orang lain itu bisa termasuk dalam teori? Pendapat hanya dari sebagian kelompok misalnya, tentang sebuah isu atau sebuah informasi. Apakah dia bisa disebut dengan teori, Pak? Oke. Ada yang ingin berpendapat ini? Ada isu yang dikemukakan oleh Mas Fian gitu. Apakah pendapat itu bisa dikatakan sebagai teori gitu? Silakan. Silakan. Ada enggak? Ini yang basic S1-nya filsafat ada enggak ya? Enggak ada ya. Tapi kan sudah dapat filsafat ilmu toh? Sedang, Pak. Sedang dapat di semester ini baru. Oh, sedang dapat ya. Oh, di S1-nya sudah dapat toh. Gimana? Ada komen terhadap ini? Oh, ada opini yang isu yang disampaikan Mas Fian gitu. Ada enggak? Halo, kelas yang hebat, mana suaranya? Atau semua tidur? Mbak Agnes gimana nih? Kok nggak ada fotonya? Priskia mana? Priskia. Rafika. Mas Fikar juga fotonya nggak ada. Mas Tio mana nih? Ada Pak Dik. Iya, kok nggak kelihatan? Kamu sedang apa? Ayu, sedang apa? Itu ya. Retno, ngapain Retno? Gimana? Ada komen enggak? Mas J, gimana? Gimana Mas J? Ada komen enggak? Rilma, mana Rilma? Rilma. Mela, mana suaranya? Aku nggak ada, yuk. Hadir, Pak. Ya, apa kamu pendapatmu? Mela? Gimana, Pak Mela? Punya pendapat enggak terhadap isu yang disampaikan oleh Mas Fian tadi? Mas Alfian bisa ulang isunya, Mas Fian, ya biar diulang Mas Fian. Ya Pak, ini kalau untuk kan tadi teori itu adalah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang saling berhubungan. Nah, apakah pendapat dari seseorang itu bisa dikatakan sebuah teori atau seperti apa? Atau batasan untuk sebuah teori itu yang seperti apa? Mungkin kalau menurut saya pendapat dari seseorang itu bisa dikatakan sebagai teori gitu ya Mas. Kalau menurut saya bisa dikatakan teori jika apa yang dikatakan itu sudah terbukti dan sudah melalui penelitian begitu. Misalkan apa yang dikatakan dari para ahli begitu. Oke. Mungkin begitu sih.
Oke, Mbak Mela, saya kira ini tepat apa yang disampaikan oleh Mbak Mela. Jadi kata kuncinya di situ adalah kalau itu sudah terbukti dan terbuktinya itu berkali-kali gitu ya, melalui penelitian. Oleh karena itu di situ ada kata-kata rigor gitu ya, yang ketat gitu. Nah, oleh karena itu kalau saudara-saudara perhatikan di situ, yang saya sampaikan itu dari konsep sampai ke hukum gitu ya. Itu yang hukum itulah yang kuat gitu ya gitu. Tapi kalau masih asumsi, masih postulat itu ya belum terbukti secara berkali-kali gitu ya. Mungkin ada benarnya tetapi belum terbukti secara ilmiah kan itu. Saya kira itu tadi. Terima kasih Mbak Mela. Saya kira Mbak Mela tidur kok. Gambarnya tidak ada sih Mbak Mela, kemana? Nggak lihat orangnya, cuma dengar suaranya aja. Gitu Mas Fian, gimana? Ada diskusi lebih lanjut Mas Fian? Itu Pak, kalau untuk ini kan Pak, seingat saya sih di di metode penelitian kemarin itu, kalau penelitian kualitatif itu kan berangkat dari fenomena kemudian menjadi sebuah teori. Hasil dari penelitian kualitatif itu kan biasanya adalah sebuah teori. Nah, ini yang saya sendiri dapatkan sih Pak ya. Nah, terus kemudian kalau untuk yang soalnya sinyalnya nggak kuat jadi nggak bisa. Kalau untuk yang kuantitatif itu kan membuktikan sebuah teori. Nah, apakah dari yang di kualitatif ini, yang saya bingungkan itu Pak, yang di kualitatif ini, apakah harus ada penelitian dari yang sebelumnya, atau ketika kita belum ada penelitian sebelumnya, kemudian kita melakukan penelitian itu, nah apakah itu bisa dikatakan sebuah teori Pak? Nah, karena kan baru kita. Jadi kan gini Mas, tadi ya kalau kuanti atau kuali kan tetap di situ kita kan melakukan misalnya grounded research gitu ya, grounded research. Nah itu kan ada fenomena-fenomena itu kan itu toh. Oh, ada dari sekian banyak itu fenomenanya seperti A gitu. Nah itu kan lahir teori tuh Mas, kan gitu. Jadi sama sebenarnya nggak jadi persoalan, cuma berangkatnya saja gitu ya. Nah itu tapi tadi ya kata kuncinya sudah terbukti kan itu. Terbukti kalau itu sering muncul terjadi keajekan gitu, pola yang sama, itulah yang disebut dengan tadi teori kan itu. Jadi prinsipnya terbukti secara itu tadi Mas. Semakin ketat, semakin sering terbukti, itu semakin bagus. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, biasanya kalau terkait dengan teori ini itu biasanya patokannya itu adalah keberterimaan itu melalui falsifikasi. Nah, falsifikasi ini di dalam teori kita adalah error, gitu ya, error. Dalam hal ini biasanya kalau di dalam ilmu sosial itu keberterimaan kesalahan itu, tingkat kesalahannya itu seringkali menggunakan rumus 5% atau 10%. Sementara kalau di eksak itu biasanya itu ya 1% kan itu ya. Apalagi kalau bicara tentang kedokteran itu mestinya 0,0000 sekian persen kan itu. Itu karena terkait dengan nyawa manusia. Biasanya begitu. Bahkan kalau saya lihat teori-teori di ini terutama terkait dengan peluang itu di ekonomi itu 50% itu berani gitu loh. Artinya kan kalau ada peluang 50%, meskipun itu kemungkinan gagal 50%, kalau orang ekonom ya hajar aja kan itu, karena itu akan bisa mencapai itu kesuksesan itu. Saya kira itu Mas yang terkait dengan itu, sehingga tadi ada asumsi, ada postulat itu semakin lama diuji bisa gitu ya, bisa menjadi teori yang rigor yang kuat gitu, karena semakin terbukti, semakin sering terbukti. Oke, saya kira itu Mas Fikar, mudah-mudahan bisa memperjelas persoalan tadi.
Oke, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Yang lain ada enggak? Pak izin bertanya, Pak Udik. Yuk, angkat tangan Mas Amri. Oh iya, sebentar Pak. Ya, silakan Mas Amri. Iya Pak. Ini kan tadi berkaitan sama teori-teori gitu Pak, kan ada perkembangan teori seperti yang yang materi yang Bapak sudah sampaikan, bahwa ada klasik, neoklasik, modern, dan postmodern gitu Pak. Nah, antara teori yang sebelumnya dengan teori yang teori yang lama dengan teori yang baru, itu apakah saling mengeliminasi Pak? Teori ini Pak, maksudnya ketika teori lama itu kemudian muncul lagi teori baru, apakah itu teori lama kemudian menjadi terpakai gitu Pak? Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Oke, saya kira ini bagus juga. Apakah kemunculan teori baru itu mengeliminasi teori yang lama? Silahkan, mungkin ada yang ingin berpendapat, kan tidak harus saya. Silakan. Silakan. Masuk Pak Udik. Oke, siapa ini? Tio Pak. Tio, ya Mas Tio. Mas Tio mau menanggapi apa yang disampaikan Mas Amri? Ya Pak. Silakan Mas Tio. Ya, terkait tadi Mas Amri kan tanya terkait masalah teori itu apakah yang baru itu akan mengeliminasi teori yang sudah lampau atau sudah di belakang begitu, yang sudah ada teori baru yang menggantikan seperti itu. Sebenarnya tidak mengeliminasi ataupun tidak menghapus ya. Ada beberapa teori-teori yang dia mengembangkan sifatnya. Ada teori yang sifatnya mengembangkan dari teori yang lama, di mana teori yang lama mungkin dianggap tidak relevan untuk dipahami sebagai teori yang yang sesuai dengan keadaan fenomena yang terjadi di lingkungan sekarang ataupun yang terjadi di era sekarang begitu. Makanya teori ini bisa dikembangkan begitu, tetapi tidak berarti mengeliminasi, tetapi hanya sifatnya memperbarui apa yang telah ada seperti itu. Karena melihat dari sifat relevansi teori ini, kan relevansi ada yang dikatakan adalah teori relevansi, di mana teori bisa dikatakan relevan karena dia masih sesuai untuk digunakan atau masih sesuai untuk diterapkan di ranah-ranah tertentu seperti itu. Nah, kemudian bagaimana teori yang tereliminasi atau teori yang tidak berlaku ya? Yang teori yang sudah tidak berlaku berarti sudah tidak relevan. Teorinya sudah tidak mampu untuk menjawab fenomena ataupun digunakan dalam aspek tertentu. Nah, mungkin seperti itu kalau pemahaman saya terkait masalah teori ya. Nanti juga teori pun seperti yang dikatakan Pak Udik tadi berkembang menjadi hukum gitu. Teori bisa berkembang menjadi hukum, di mana stratanya ini lebih tinggi daripada teori, karena kalau sudah hukum berarti sudah ajek. Di mana misalkan teman-teman tahu sendiri kalau di fisika ada hukum termodinamika 1 misalkan. Ini sudah ajek. Di mana teori ini akan berlaku terus seumur hidup gitu karena sudah menjadi hukum. Nah, berbeda dengan teori yang masih bisa terupgrade, masih bisa terus berkembang. Karena apa? Ya perkembangan zaman ini namanya dunia kan berubah-ubah, berdinamis gitu. Karena bisa jadi teori yang lampau tidak lagi bisa digunakan sebagai base teori untuk untuk menjadi sebuah dasaran kita atau landasan kita dalam mengolah sesuatu atau menerjemahkan atau memahami sesuatu. Mungkin itu Pak Udik yang bisa yang saya sampaikan begitu. Oke, bagus. Saya kira sudah jelas. Mungkin Mas Amri mau komen balik atau gimana? Atau sudah jelas? Jelas Pak, saya tercerahkan. Terima kasih Mas Tio Fendi. Ya, makasih kalau gitu ya. Oke, bagus Mas Tio Fendi apa yang disampaikan. Oke, mudah-mudahan yang teman-teman yang lain juga sudah semakin jelas apa itu posisi konsep, posisi pendapat tadi gitu ya. Sampai ke hukum. Tentu di dalam ilmu sosial itu biasanya ya sampai ke tadi ya belum sampai, mungkin sampai ke dalil ya, belum sampai ke hukum gitu. Tapi ya ada sesuatu karena itu tadi dinamika manusia ataupun di dalam ilmu sosial. Saya kira itu. Oke, masih ada yang lain lagi yang perlu kita kaji lebih lanjut?
Mbak Sida, gimana Mbak Mursida? Iya Pak, sedikit menanggapi yang punya Mas Tio tadi, katanya sebuah teori akan menjadi hukum apabila dia memang sudah terbukti benar dan itu bisa dipakai sepanjang masa. Saya mau bertanya, apa standar sebuah teori bisa menjadi sebuah hukum? Kalau misalnya hukum itu bisa dipakai terus, apakah hukum tersebut juga bisa diperbarui seperti teori? Kalau teori kan tadi dikatakan bahwasanya sebuah teori akan bisa dikembangkan lagi dan lagi, gitu. Terus kalau dia sudah menjadi hukum, apakah ada kemungkinan dia juga bisa dikembangkan lagi? Begitu Pak. Oke, ini menarik sekali. Mbak Priska, sesuatu yang lain atau sama? Persoalan Mbak Priska? Berbeda Pak. Oke, kalau gitu mungkin tahan dulu ya. Tahan dulu kalau gitu. Ini diskusi lebih lanjut. Siapa yang ingin menanggapi atau Mas Tio lagi mau tadi memperjelas lagi? Coba, ya Pak. Iya, tapi terkait tadi, apakah hukum itu bisa berkembang juga? Ini pemahaman saya lagi terkait masalah hukum. Mungkin aspek hukum ini kan banyak juga sebagai terminologi kata yang digunakan di beberapa bidang keilmuan ya. Di hukum juga ada namanya hukum juga. Nah mungkin setahu saya kalau hukum yang bisa di-upgrade begitu ya, yang bisa dikembangkan itu dalam misalkan saya misalkan seorang yang punya wewenang dalam merubah hukum ya, misalkan di Indonesia kan ada undang-undang dasar ataupun undang-undang yang sifatnya bisa diamandemen. Nah itu mungkin hukum itu yang saya maksud bisa diubah begitu terkait masalah pengembangannya ke depan. Karena kalau konteks lain mungkin saya kurang memahami ya kalau untuk di bidang lain, tapi kalau di dalam konteks hukum bisa dirubah setelah dia melakukan proses amandemen. Nah itu sih yang saya ketahui begitu. Mungkin kawan-kawan bisa menambahkan yang lain begitu. Kalau Mas Tio tadi kan ada hukum termodinamika ya. Ada nggak termodinamika 1 tadi, termodinamika 2? Mungkin nanti akan berkembang 45. Kan bisa jadi gitu loh. Bisa jadi. Bisa jadi Pak. Bisa jadi Pak. Ya, karena yang masih relevan ya tadi itu yang saya katakan bahwa relevansinya masih relevan begitu, masih sesuai dengan apa yang terjadi di keseharian seperti itu Pak. Ya. Jadi misalnya teori Piaget gitu ya, teori kalau di dalam pendidikan, teori Piaget sampai sekarang itu masih diakui terus gitu ya. Iya kan, namanya belum ada teori lain yang palingnya nanti akan menambahkan gitu ya. Gitu. Seperti teori yang lain lagi yaitu teori motivasi gitu ya, teori motivasinya Maslow gitu ya. Dulu hanya 5 gitu ya, hanya 5. Sekarang sampai berapa ya teori Maslow ya? Berapa tingkat ya? Ada yang tahu? 9 kalau nggak salah Pak. Iya, artinya kan sudah sampai ke itu tadi spirituality gitu lah. Ya itulah sebetulnya salah satu teori yang saya kembangkan artinya yang saya kemukakan pada saudara. Ada pertama klasik, yang kedua neoklasik, terus yang ketiga modern. Nah, saya tambahkan itu sebenarnya satunya itu adalah postmodern gitu loh. Di mana menurut pemahaman saya sekarang ini orang sudah kajiannya itu sudah kedalaman tadi sehingga sampai ke persoalan spirituality gitu ya. Seperti itu tadi yang Maslow juga sampai ke sana. Saya kira itu ya Mbak tadi siapa tadi yang mengeris isu ini? Mbak Ida. Mbak Mursida ya, Mbak Sida. Gitu ya Mbak Sida. Gimana Mbak Sida? Kira-kira sudah bisa diterima? Untuk standar sebuah teori bisa menjadi hukum itu bagaimana Pak? Tadi sudah disampaikan itu yaitu terbukti secara terus-menerus sehingga itu ajek gitu ya. Jadi keajekan itu. Nah, sekali lagi kalau di dalam teori-teori ilmu sosial meskipun keajekan itu kan kita terima tadi yang falsifikasi itu adalah error tadi, ada errornya.
Jadi meskipun itu errornya 5-10%, itu keajekan itu bisa kita terima gitu loh Mbak, sebagai hukum di dalam ilmu sosial. Begitu ya Mbak ya. Saudara kalau melakukan penelitian pernah ingat nggak kata-kata error itu, tahu nggak? Iya Pak. Ya, yang dipakai biasanya tingkat kesalahan itu berapa persen? 0,05 Pak. Ya, jadi 0,05 atau biasanya 10 masih bisa ditolerir kan gitu toh. Kan itu maksudnya Mbak. Jadi kalau itu terbukti terus itu berarti bahwa motivasi mempengaruhi kinerja gitu misalnya. Nah, itu kalau itu terbukti betul ya menjadi hukum gitu loh. Tapi sekali lagi jarang sekali ilmu sosial sampai ke arah ke sana karena tadi errornya itu 5-10 gitu loh. Tapi kalau eksak kan mintanya kan errornya kan 0,1 ya. Ini orang eksak mana ya? Orang eksak bio, Tio orang eksak ini. Orang biologi gitu ya. Yang orang fisika, Mas Fian orang fisika ini. Mas Fian orang fisika. Ya, Fian itu fisika itu, Pak. Gimana? Kamu kalau melakukan penelitian tingkat kesalahan mana yang kamu pakai? Apa Mas Fian? Biasanya sih sama Pak, 0,05 itu. Oh gitu ya, masih bisa diterima ya 0,05. Masih bisa diterima 0,05. Ya, kalau di fisika apa yang halo gimana? Yang apanya? Tidak, Mas Tio apa Mas Tio? Mungkin kalau di kedokteran Mbak tingkat anunya lebih kecil 0,03. Kalau saya pernah tahu itu 0,03 sampai 0,02 tingkat kesalahannya error. Ya karena itu masuk menyangkut hidup orang banyak ya gitu ya. Jadi betul sekali. Iya, kesalahannya itu harus betul-betul yang ya kalau bisa 0 gitu toh. Gitu. Iya, saya kira itu ya Mbak ya. Sida gitu ya. Jadi sekali lagi kalau itu terbukti terus-menerus itu sehingga bisa menjadi hukum gitu ya kan gitu. Lanjut Mbak. Iya, oke Mbak Priskia namanya tadi angkat tangan, maaf tertunda. Ya, gimana Mbak? Izin bertanya Pak. Yo, gimana? Ini berkaitan dengan 3 elemen dasar organisasi yang dari materi Bapak kirim. Saya tertarik ini kepada komponen organisasi. Nah, di sini komponen organisasi ini terdiri dari individu, organisasi formal dan informal, pola-pola perilaku, persepsi peran, dan lingkungan fisik. Saya mau bertanya mengenai lingkungan fisik ini. Apakah ini terkait juga dengan isu-isu yang bisa dibilang isu lah ya Pak, yang ada di Indonesia sekarang. Sebuah sekolah, pasti kita ketahui ada yang tidak memiliki lingkungan fisik, terlebih di pedalaman-pedalaman. Apakah sebuah sekolah ini yang tidak memiliki lingkungan fisik, bahkan sistem teknologi yang tidak memadai, apakah ini bisa disebut dengan organisasi, Pak? Terima kasih. Oke. Itu saja yang mau saya tanyakan. Oke. Silakan, ada yang ingin berpendapat. Jadi kalau misalnya ada pendidikan yang berlangsung misalnya di tengah hutan gitu ya, seperti orang Kubu Dalam itu Mbak siapa itu yang sana itu ya, itu bisa nggak disebut organisasi gitu? Dipersilahkan. Halo, kelas yang hebat, mana? Jangan tidur melulu. Itu ada pertanyaan itu. Halo, ayo, harus ditanggapi. Oh, Mbak Tunjung mau nanggapi. Silakan Mbak Tunjung dulu. Silakan Mbak. Sedikit ya, Pak. Ya, sedikit ya, Pak. Kalau menurut saya tetap disebut organisasi. Kalau tadi kan Mbak Ria mencontohkannya yang sangat minim prasarana ya. Kalau yang saya tahu ada yang sekolah murid merdeka, SMM Pak. Sekolah murid merdeka ya. Itu kan tidak ada sekolah fisiknya dan mereka itu ngikut sama cikal kalau untuk offline-nya. Nah, itu tetap disebut organisasi di dalamnya. Walaupun mereka dalam
online-nya itu dalam kesehariannya mereka tuh tetap online untuk SMM, kecuali kalau ada offline pun mereka ikut di sekolah yang lain karena dia tidak ada tempat untuk berdirinya. Sama kayak sudah Pak. Oke. Terima kasih Mbak Tunjung. Mas Fajar mungkin mau nanggapi? Gimana Mas Fajar? Oke, kalau bicara tentang organisasi harus ada lingkungan fisik atau tidak, saya rasa lingkungan fisik itu tidak bisa diartikan sebagai gedung saja gitu Pak. Gedung sekolah, ruang kelas. Ruang kelas kita itu bisa kita buat misalnya ada tempat gitu, misalnya seperti gazebo. Kalau misalnya di sekolah-sekolah alam itu ada beberapa tempat itu dia di gazebo-gazebo tertentu. Itu yang kemudian ada juga yang kemudian belajarnya itu di ruang terbuka, misalnya mereka buat ada kolam tersendiri, mereka belajar pemijahan ikan, terus kemudian juga menanam sayur-sayuran dan seterusnya, yang kemudian sebagai pembelajaran mereka. Saya rasa sangat sempit sekali kalau misalnya kita mengatakan harus lingkungan fisik itu harus didefinisikan sebagai sebuah gedung dan seterusnya. Mungkin itu Pak dengan saya. Oke, makasih Mas Fajar. Oke, lanjut tadi Mbak Ria kalau nggak salah mau berpendapat. Silahkan Mbak Ria, gimana? Iya, terima kasih Pak. Setuju dengan Mas Agung bahwa lingkungan itu tidak terbatas pada sifat yang sifatnya fisik atau yang ada di dunia nyata saja. Lingkungan itu juga bisa berarti interaksi antara setiap individu yang terlibat dalam kelompok tersebut. Jadi meskipun tidak memiliki gedung sekolah ataupun sarana terbatas, itu juga termasuk dalam lingkungan karena setiap individu di situ juga sudah berinteraksi dengan individu-individu lainnya sehingga menciptakan suatu lingkungan itu. Oke, makasih Mbak Ria. Namanya Mbak Rika juga angkat tangan. Mbak Rika gimana Mbak Rika? Ya Bapak, dari pernyataan teman-teman tadi juga sudah ini ya terbentuk kerangka juga. Saya juga ingin menambahi bahwa yang dikatakan organisasi itu kalau dalam pendekatan ini ya yang saya baca di materi ini socio-technical approach itu setiap organisasi itu ada 3 gitu. Setiap individu, orang-orang individu, kemudian sistem teknologi dan juga lingkungan. Jadi ketiga ini itu kalau terpenuhi itu bisa dikatakan organisasi yang lebih efektif. Jadi kalau misalnya terdiri dari orang-orang atau individu saja itu juga bisa dikatakan organisasi. Kemudian kalaupun ada sistem teknologinya itu juga dikatakan organisasi. Kalaupun ada lingkungannya itu juga dikatakan organisasi. Tapi apakah lingkungan fisik itu termasuk yang ada gedungnya, kemudian prasarana-prasarana yang memadai atau tidak, itu bisa dikatakan sebagai indikasi efektif atau tidak efektif. Jadi bisa dikatakan itu tuh keseimbangan saja antara sistem sosial, kemudian sistem teknologi dan juga lingkungan fisik. Jadi tergantung apakah fisiknya itu baik atau tidak, itu menjadi lebih efektif itu saja. Mungkin itu sih Pak kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rika. Gimana kira-kira dari beberapa kita ambakapan itu menurut Mbak Rizkia gimana? Dapat enggak intinya? Gimana Mbak Rizkia? Terima kasih buat teman-teman yang lain. Jadi kalau berdasarkan yang saya tangkap dari pendapat teman-teman yang lain bahwa ternyata lingkungan fisik itu tidak mengacu juga untuk sebuah organisasi. Kita bisa seperti yang dikatakan Mbak Tunjung tadi, merdeka belajar, bahwa juga kita bisa belajar dari mana saja. Tetapi bagaimana dengan sekolah-sekolah yang di pedalaman contohnya? Kalau tidak memiliki lingkungan fisik atau gedung, bukankah suaranya kok putus ya Mbak Rizkia? Halo Mbak Rizkia. Halo Mbak Rizkia. Mbak Rizkia kok suaranya kok putus Mbak Rizkia?
Bisa diulangi Mbak Priscia barangkali. Iya, jaringan koneksi internet saya kurang baik. Ya nggak apa-apa, it's okay. Tadi putus tadi Mbak Gia, jadi tidak sepenuhnya mendengar apa yang dikatakan Mbak Priscia. Coba kalau kameranya off, bisa nggak diulang lagi tadi? Oke, suara saya sudah kedengaran Pak. Oke, ya. Iya. Lanjut. Jadi dari pendapat teman-teman, saya bisa menangkap bahwa lingkungan fisik itu tidak menjamin juga untuk terbentuknya organisasi. Nah, seperti pendapat dari Mbak Tinjung tadi bahwa ada merdeka belajar. Kita bisa belajar dari mana saja. Tetapi yang saya lihat dalam dunia pendidikan bahwa di sekolah-sekolah pedalaman lah contohnya kan Pak, tidak ada gedung, tidak ada sekolah yang memadai. Dan saya rasa ini juga akan mempengaruhi motivasi belajar anak-anak dan juga prasarana dan prasananya itu tidak lengkap. Itu juga akan mempengaruhi proses pembelajaran. Nah, itu yang menjadi kerisauan ataupun yang menjadi pertanyaan saya. Apakah di sekolah-sekolah di pedalaman yang tidak ada lingkungan fisiknya, tidak ada gedungnya itu merupakan sebuah organisasi atau tidak? Terima kasih Pak. Oke, saudara-saudara sekalian, jadi tadi dari diskusi ini sebetulnya kita sudah Oh, Mas Fajar mau komen gimana Mas Fajar? Ya mungkin saya mau ngasih pendapat lagi Pak terkait kalau misalnya di pedalaman gitu dan sebagainya. Jadi menurut saya begini Pak, sepengetahuan saya syarat terbentuknya suatu sekolah atau organisasi sekolah itu salah satunya memang memiliki sarana prasarana gitu. Jadi kalau misalnya dibilang konteksnya tadi tidak memiliki sarana prasarana, maka dia tidak bisa dikatakan sekolah gitu. Nah, tergantung definisi kita sarana prasarananya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya tidak memadai itu tidak sama dengan tidak memiliki gitu. Tidak memiliki lingkungan fisik. Nah, tidak memadai dan tidak memiliki itu kan suatu kondisi yang berbeda. Itu Pak mungkin. Oke. Ya, makasih. Mungkin Mas Melki dulu, nanti baru Mas Fian ya. Mas Melki, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanggapi tadi yang soal apakah sekolah-sekolah di pedalaman yang tidak punya bangunan fisik itu apakah dikategorikan sebagai suatu organisasi atau tidak. Kalau menurut sepengetahuan saya bahwa suatu organisasi itu tidak dilihat dari tidak selalu dilihat dari sisi fisik ya, fisik dalam arti misalnya suatu sekolah harus memiliki gedung sekolahnya. Contoh misalnya seperti di daerah saya ada namanya sekolah pesisir, itu nggak ada bangunannya, tapi dari sekolah pesisir itu dibuat satu perkumpulan di mana di situ dikumpulkan semua nelayan untuk mereka mentransfer ilmu bagaimana caranya menangkap ikan, bagaimana caranya kita punya alat untuk penangkap ikan. Nah, itu dalam hal ini saya merasa bahwa suatu organisasi itu tidak harus memiliki suatu bentuk fisik, misalnya seperti sekolah harus memiliki gedung sekolahnya. Saya kira seperti yang saya katakan, contoh misalnya di sekolah pesisir itu satu organisasi yang tidak punya gedung sekolahnya yang harus dikumpulkan semua datang kita di sini tempatnya untuk belajar. Namun mereka menggunakan perahu. Jadi di pantai dikumpulkan anak-anak itu terus mengikuti ini nelayannya satu nelayan itu punya berapa orang, terus sama-sama ke laut ditunjukkan caranya bagaimana kita alat mana yang menangkap ikan
dan juga jenis-jenis ikannya. Nah, jadi seperti itu Pak. Kalau menurut saya tidak harus memiliki suatu gedung. Misalnya seperti yang tadi mungkin banyak, misalnya kayak di pedalaman mungkin tidak ada gedungnya, ada yang mereka belajar di bawah pohon dan sebagainya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang bisa melengkapi. Oke, saya klarifikasi Mas Melki. Jadi Mas Melki, itu kan sekolah di pesisir itu ya? Iya. Nah, jadi menurut Mas Melki itu lingkungannya apa di situ berarti? Bagaimana? Lingkungannya berarti apa? Kalau di sekolah di pesisir lingkungannya apa? Lingkungannya ya sosial Pak. Iya, berarti kan lingkungan fisiknya apa? Pesisir kan? Oh iya. Iya kan? Jadi lingkungannya ya pesisir itu. Memang tidak harus ada gedung, tetapi bisa berjalan gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, teknologinya apa di situ? Yang dipakai? Teknologinya untuk teknologinya kan tadi menangkap ikan ya, misalnya Pak. Tadi menangkap ikan misalnya itu pakai apa? Itu kan dari pengalaman nelayan tradisional kan. Jadi misalnya kebiasaan masyarakat nelayan itu kan tidak harus, contoh sekarang yang harus menggunakan ini saya ambil dari di daerah saya ya. Dan di sana untuk perkembangan teknologi ini kan ya belum terlalu ini ya. Ya, tapi maksud saya kan itu kan ada teknologinya kan, meskipun sederhana kan. Iya. Iya, gitu. Itu poin saya itu aja. Jadi di sana tetap ada lingkungan fisiknya seperti itu, tetap ada teknologinya meskipun teknologinya sederhana. Jadi jangan dibayangkan semua apalagi di Indonesia gitu ya, itu teknologinya itu teknologi yang virtual gitu ya, tidak harus itu. Iya. Jadi saudara-saudara sekalian, harus Indonesia itu hidupnya ini ya, dari yang zaman batu sampai yang zaman dunia maya, itu yang harus dipikirkan, sehingga jangan membayangkan semua itu teknologinya harus teknologi yang hebat ya, tidak ya. Teknologi yang sangat sederhana pun itu penting. Oke, Mas Melki, ini ada lagi Mas Fian sama Mbak Wiwit ini mau komen. Terus tadi Mbak Vika nggak jadi ya. Tapi oke, Mas Fian sama Mbak Wiwit gimana? Ya. Ya, kalian silakan. Ini Pak, kalau menurut saya pribadi yang pertama tentang organisasinya ya. Kita kembali lagi pada pernyataan para ahli, yaitu Stephen Robin tentang apa itu organisasi dulu. Nah, organisasi itu adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai satu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Nah, kalau menurut saya pribadi tentang organisasinya tetap bisa terbentuk karena di situ ada tujuan yang sama, walaupun itu hanya terdiri dari kepala sekolah dan hanya beberapa orang guru. Nah, kalau untuk lingkungannya, seperti yang bagaimana dengan lingkungan yang ada di pedalaman, kalau menurut saya pribadi, benar kata Mas Fajar tadi, kalau dia sudah mendirikan sekolah, otomatis dia akan di situ pasti ada gedung, wajib ada gedung kalau dia ingin mendirikan sekolah. Nah, tapi di sini seperti kata Mas Fajar tadi, prasarana yang ada di tempat itu mungkin tidak memadai. Nah, disinilah PR bagi guru-guru yang ada di sana untuk menciptakan sebuah kreativitas yang bagaimana memotivasi untuk siswa-siswa yang ada di sana agar lebih semangat di dalam melakukan pembelajaran. Karena saya juga melihat banyak sekali sekarang timbul sekolah-sekolah alam yang berbasis alam. Contohnya mereka sekolah hanya di gazebo atau kalau di tengah sawah lah, terus kemudian diajak muridnya untuk jalan-jalan lintas alam dan seterusnya. Tapi pembelajarannya tetap efektif, dan itu kalau di tempat saya Pak yang di Mataram itu sangat diminati sekolah-sekolah yang semacam itu. Ya. Nah, itu sih kalau dari saya Pak. Oke, makasih. Lanjut Mbak Wiwit dulu tadi, Mbak Wiwit yang sudah raise hand duluan. Nanti baru Mbak Rika. Nanti lanjut terus Mas Samsul nanti ya. Oke, gimana Mbak Wiwit?
Ya Pak, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Untuk menanggapi saja ya Pak. Hampir sama sih sama Mas Alfian, sama Mas Nelvi juga, perumpamaan yang dikasihkan, yang digambarkan itu hampir sama juga. Jadi PR buat kita sebagai calon pendidik itu bagaimana cara kita penerapan model pembelajaran, terus metode pembelajaran yang pernah kita dapatkan waktu kita kuliah kayak gitu loh Pak. Jadi suatu gedung itu nggak harus saklek itu ada. Jadi bagaimana cara kita mengimplementasikan ilmu yang kita dapat saja kayak gitu Pak. Sudah, Mbak. Masih, suaranya kok. Ya. Oke, makasih. Mungkin lanjut, Mbak Rika. Ya Pak, saya mau menambahi juga kalau lebih sederhananya, kalau bisa saya bahasakan organisasi itu kan, kalau tadi kan sudah dikatakan Mas siapa tadi, Mas Alfian jadi tentang definisi dari organisasi. Kalau saya pribadi itu lebih sederhananya, organisasi itu adalah suatu perkumpulan lebih dari satu orang atau lebih, yang dimana itu bisa mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, kita lihat dulu. Jadi kalau saya katakan tidak ada panduan yang saklek atau tidak ada panduan yang universal untuk sebuah situasi lingkungan. Jadi setiap lingkungan itu bisa berbeda-beda, manajemennya, pedomannya bisa berbeda-beda tergantung situasi lingkungannya. Karena lingkungan yang berbeda itu juga memerlukan hubungan keorganisasian yang berbeda untuk mencapai suatu efektivitas tadi itu. Nah, untuk mencapai suatu efektivitas itu kita perlu lihat dulu menggunakan, kalau dalam organisasi itu ada analisis ya Pak, ada analisa SWOT gitu. Salah satunya adalah analisa SWOT, di mana kita bisa melihat strength, kemudian weakness, kemudian opportunity dan juga threats-nya. Nah, bagaimana suatu lingkungan itu strength-nya, kekuatannya di apa, kemudian weakness-nya di apa, peluangnya di apa, opportunity-nya di apa, threats-nya di apa, atau ancamannya di apa. Nah, ketika kita sudah menganalisis itu, kita bisa tahu kekurangan kita di mana. Misal kekurangan kita, weakness kita ada di sarana prasarana. Nah, kita bisa memanfaatkan peluang-peluang atau peluang, misalnya kita punya relasi yang banyak untuk bisa mendapatkan kekurangan itu, untuk bisa menambah kekurangan itu. Atau mungkin ya kita punya relasi dengan pemerintah, ataupun kita punya relasi dengan yang lainnya, lembaga, atau bagaimana, itu juga bisa. Jadi kalau saya katakan sebuah organisasi itu tidak saklek definisinya, kemudian juga lingkungan yang berbeda juga hubungan organisasinya juga berbeda, tergantung bagaimana pengelolaan atau analisa SWOT-nya tadi. Mungkin itu Bapak menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rika. Tadi yang masih raisen adalah Mas Samsul. Gimana Mas Samsul? Oke, tadi kan teman-teman sudah menjelaskan bagaimana sih sistem organisasi itu. Dan saya mau tanya nih, kan untuk kita membuat sesuatu organisasi itu kan seharusnya ada tempat gitu. Misalkan saya mau membuat suatu sekolah, kalau tidak ada tempatnya, tidak ada tempat dan tidak ada murid, tidak akan dikasih untuk beroperasi gitu. Bagaimana pendapat teman-teman? Oke, monggo. Berpendapat Pak. Raisen Mbak Vika, tadi Mbak Vika belum tapi enggak apa-apa ini. Iya. Mas Tio, enggak apa-apa ini lady first dulu deh Mbak Vika, silakan gimana Mbak Vika. Enggak. Ini tadi menanggapi Mas Napis nih Pak ya. Kalau menurut saya ini kan syaratnya berdirinya organisasi, apalagi di industri 4.0 seperti ini,
tempat bukan satu hal yang pokok begitu menurut saya ya Pak ya. Tapi ada hal lain yang perlu digarisbawahi. Jadi syarat berdirinya organisasi itu ada ART, terus kemudian ada anggotanya. Nggak mungkin sebuah organisasi tanpa anggota. Ada pengurusnya, terus kemudian ada struktur organisasi, lalu dia yang paling penting adalah dia punya tujuan bersama, seperti itu Pak. Jadi untuk adanya tempat atau tidak menurut saya ini bisa dipertimbangkan lagi apakah dia sebuah organisasi atau bukan gitu Pak. Yang paling penting adalah mempunyai tujuan yang sama, seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Vika. Tadi nampaknya Mas Tio mau komen ini, mau berpendapat. Silahkan Mas Tio, gimana? Nggak jadi Pak. Nggak jadi. Jadi Pak. Oke. Tapi nggak mutung toh. Enggak Pak. Enggak mau dijual. Oke Mas Amri namanya ini mau komen ya Mas Amri. Silakan Mas Amri, gimana? Halo, Mas Amri tadi Rise channel di namanya. Iya Pak, halo. Gimana Mas Amri? Iya Pak, izin saya nggak aktifin kamera tadi beberapa kali jaringannya nge-lag, jadi harus dimatiin. Gini Pak, saya mungkin kalau misalkan tadi tentang Mas Nafis ya, tentang tempat dan sebagainya, itu masih berkaitan saya pikir dengan pembahasan awal kita tentang sebuah pertanyaan apakah ketika dia tidak memiliki tempat menjadi organisasi atau bukan gitu. Kemudian kan dijawab juga sama Mas Agung kalau nggak salah bahwa memang standar nasional pendidikan gitu Pak, itu mensyaratkan bahwa harus ada sarana dan prasarana di dalamnya, dan itu diatur di dalam undang-undang sepanjang pengetahuan saya Pak. Nah, tapi yang kita bicarakan ini saya pikir perlu kita perjelas Pak, apakah kita berbicara dalam konteks pendidikan formal atau pendidikan non formal gitu Pak. Karena setahu saya beberapa sekolah alam dia itu tidak terafiliasi seperti sekolah formal gitu Pak. Jadi dia berdiri sendiri gitu Pak. Sedangkan kalau sekolah formal itu terikat erat dengan administrasi daripada negara gitu Pak. Maka saya pikir perlu dipisahkan dua hal ini gitu Pak. Kemudian kalau yang saya tangkap daripada pertanyaan pertama dari Mbak Priskia itu Pak, itu tentang pendidikan formal, tentang pendidikan formal begitu Pak. Sehingganya saya kira tetap penting gitu Pak untuk adanya bangunan gitu Pak, untuk adanya sarana dan prasarana yang memadai. Nah, kenapa kemudian misalkan sekolah pesisir, nah gitu Pak ya, saya nggak tahu apakah itu sekolah formal, apakah itu bukan non formal gitu Pak. Tapi kalau misalkan kita balik lagi ke sekolah formal gitu, yang kemudian erat kaitannya dengan standar nasional pendidikan, itu saya pikir kita di Indonesia punya kurikulum yang terpusat gitu Pak, punya tujuan yang terpusat gitu, sehingganya tujuan yang terpusat ini kalau kita harus capai gitu dengan standar yang berbeda-beda, itu saya pikir menjadi suatu hal yang agak sulit gitu Pak, karena kita punya satu kurikulum di Indonesia gitu Pak. Kemudian untuk mencapainya ada satu sekolah misalkan di Jakarta yang punya fasilitas yang sangat memadai. Kemudian ada satu sekolah misalkan di tempat saya Pak, di Sulawesi misalkan, yang itu kekurangan dari banyak aspek gitu Pak. Nah ini kan kita berusaha mengejar satu tujuan dengan alat-alat yang berbeda gitu Pak. Makanya saya pikir bahwa itu penting gitu Pak untuk dipertimbangkan lagi tentang pemerataan pendidikan gitu Pak, pemerataan fasilitas pendidikan lebih gitu. Kalau kita memang punya satu kurikulum di Indonesia yang terpusat gitu Pak. Nah itu mungkin menurut saya kaitannya dengan ujian nasional yang kemudian digantikan dengan asesmen nasional gitu Pak. Karena saya pikir bahwa sudah diketahui bahwa tidak relevan gitu kalau kita harus mengukur satu standar sedangkan daerah dan fasilitasnya berbeda-beda gitu Pak. Maka saya pikir
penting juga untuk bagaimana kita memfasilitasi sekolah itu tidak hanya dari satu kurikulum terpusat saja, namun mampu untuk memfasilitasi sesuai dengan kondisi masyarakat, kondisi sosial masyarakat yang ada di tempatnya atau di daerah tersebut. Misal tadi yang disebutkan sama Mas Melki bahwa ada pesisir diajari tentang lebih jauh tentang nelayan dan sebagainya gitu Pak. Mungkin itu Pak, terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Mas Amri. Jadi saudara-saudara sekalian, saudara-saudara harus mempertimbangkan banyak hal gitu ya. Tadi dari diskusi-diskusi tadi yang perlu saya tekankan di sini, sebenarnya ada berbagai jenis organisasi gitu ya. Jadi tadi ada jenis organisasi yang disampaikan Mas Amri tadi, mengingatkan ada organisasi formal, ada organisasi non formal, ada organisasi informal. Gitu ya, termasuk juga di dalam pendidikan ya, ada pendidikan formal, non formal, dan informal dengan segala implikasinya ya tadi gitu ya. Nah, yang kedua yang perlu saudara ingat lagi bahwa sekarang ini adalah zaman modern ya, zaman modern di mana dengan RI 4 ini salah satunya itulah sekarang zaman virtual gitu ya, virtual. Jadi saudara juga harus memperlihatkan pengertian fisik itu yang mana. Apakah fisik yang bisa kita pegang ini, yang kita, atau juga virtual. Nah gitu ya. Nah termasuk juga teknologinya gitu ya. Tapi yang jelas semua selalu ada itu ya. Gitu. Sehingga oleh karena itu sekali lagi, saudara juga harus mempertimbangkan tadi bahwa di zaman modern ini itu ada kehidupan virtual, kehidupan yang serba maya. Nah, sekarang bagaimana implementasinya di Indonesia ini? Nah, saudara-saudara sekalian harus melihat kenyataan yang ada di negeri ini, yang hidup masyarakatnya itu ada yang hidup di zaman purba sampai zaman yang serba maya ini. Kebenaran ini kelas ini nggak ada yang namanya maya ya. Nggak ada, alhamdulillah gitu. Jadi itu. Jadi saudara-saudara kita misalnya di pedalaman itu ya, misalnya di Papua, di mana daerah Jambi, bahkan di Jawa juga ada ya, yang di mana itu Banten itu ada. Itu katakanlah mereka hidupnya di zaman batu. Sementara yang di kota-kota kita hidup di zaman virtual ini. Nah oleh karena itu tadi kondisi fisik, teknologi itu sangat tergantung pada tadi lingkungan tadi kan gitu ya. Jadi saudara jangan bayangkan selalu harus ada gedung gitu, karena sekali lagi pendidikan bisa berjalan formal, non formal maupun informal. Nah, bagaimana menghargai ini? Nah, sekarang ini sebetulnya di Indonesia itu sudah diterapkan namanya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yaitu KKNI. Nah, di dalam KKN ini, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia itu, yang dipentingkan itu adalah pada kompetensi, kemampuannya. Oleh karena itu, di dalam sistem pendidikan yang berbasis KKN ini, itu dikenal adanya multi-exit, multi-entry. Saudara boleh sekolah dari mana saja, boleh berdasarkan pengalaman, boleh informal, tinggal you itu punya kompetensi apa. Nah ini, jadi orang lulusan SD boleh saja dia bekerja terus dia pengen ijazah sarjana misalnya, boleh, tinggal ikut ujian level 6, gitu ya. Apakah kemampuannya sesuai dengan sarjana atau tidak. Sehingga ada pengertian RPL, rekognisi pembelajaran masa lalu atau pengalaman yang masa lalu. Itu. Jadi ini yang sekarang sudah mulai diterapkan di Indonesia. Jadi tidak harus belajar formal, boleh saja belajar informal. Tetapi kemampuannya level mana?
atau level 1, level 2, level 3, level 4 sampai level 10 gitu. Level 9 di kita gitu, KKN itu tadi. Jadi itulah saudara-saudara, sehingga saudara membayangkan manajemennya, membayangkan organisasinya itu dari yang sangat sederhana sampai yang tidak yang sangat rigid sekali. Gitu ya, sehingga ada istilah-istilah tadi, organisasi formal, informal, dan non formal. Baik, sampai sekian saya kira mudah-mudahan sudah jelas ya. Tetapi sangat menarik sekali nanti diskusi-diskusinya lebih lanjut, sehingga minggu depan kita diskusi lanjut supaya lebih memahami tadi struktur organisasi seperti apa, atau kan itu. Oke ya, jadi sampai sekian karena jamnya sudah tinggal 1 menit lagi. Permisi Pak, mau terakhir. Gimana? Ini ingin memperjelas tadi masalah buku yang tadi. Itu sudah terdownload Bapak. Ada 15 bab, benar Bapak? Ya. Kalau di edisi 6, 15 bab. Ya, oke. Nah, berarti bagaimana Bapak? Apakah bisa pakai buku ini, e-book ini, atau tetap mengcopy dari perpus UNY? Enggak, pakai itu aja. Jangan mempersulit diri. Pakai itu saja. Lah nanti kan tadi kan kelompoknya kan berapa tadi? 9 ya? Iya kan? 28 bagi 3. Jadi 9. Nah, saya beri kesempatan saudara dari tadi berapa bab tadi Mbak? 15 bab Bapak. Dari 15 bab, saudara pilih 9, silahkan. Itu saya beri kebebasan pada saudara. Mana yang perlu mana boleh diundi, boleh silahkan, atau pilih masing-masing, silahkan Anda berdiskusi, berkreasi. Saya kira itu ya Mbak ya. Untuk mulai presentasinya, pertemuan berapa? Gini, minggu depan masih supaya saya beri kesempatan saudara untuk untuk melihat itu dulu gitu ya. Jadi minggu depan masih kita diskusi lanjut terkait dengan materi yang saya berikan. Iya, nuhun Bapak. Oke, ya jadi. Satu lagi Pak. Ya, Mas Samsul gimana? Ini mahasiswa yang dari luar ini Pak. Ini sudah saya hubungi, dan apakah boleh ikut kelas besok gitu minggu depan? Oh boleh ya, harus ikut. Monggo, kan itu kan persoalan teknis, silahkan. Itu jadi oleh kami sekalian tadi kan pembagian kelompoknya. Gitu ya. Ini kendalanya soalnya Pak, dia nggak bisa bahasa Indonesia, jadi mohon untuk PJ yang menentukan grupnya nanti diselipkan yang bisa bahas itu gitu. Ya betul. Jadi tolong itu di satu-satu supaya dibagi rata gitu ya, di mana gitu ya. Oke. Ya itu Mas Samsul betul. Oke gitu. Ya. Yang lain masih ada pertanyaan? Ada enggak? Ada Pak. Cukup ya. Baik, kalau gitu kita akhiri sekian. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelas hebat Pak. Ya, harus kelas hebat ya. Iya, sehat selalu Pak Udik. Amin semuanya ya, sama-sama ya. Oke, yuk. Sampai ketemu minggu depan. Kita tutup ya. Terima kasih.